panjang lah. Baiklah Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak, kembali lagi pada modul 3.1 C2 pada pembelajaran merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Kita jemput yang sesi kemarin ya Kak, karena durasi kita kurang 10 menit. Kita tambahkan sekarang ya Kak. Izin Kak. Sekarang saya akan mencobakan menguatkan pemahaman tentang bagaimana cara membuat pembelajaran proyek otentik. Di sini ada proyek yang dapat memiliki dampak dunia nyata, seperti yang udah kita pelajari pada kemarin. Bentuk dunia nyatanya pembelajaran berupa kita melakukan kegiatan di lapangan kepada peserta didik, di mana peserta didik berolahraga bersama teman dengan memperluas wawasannya dan pengetahuannya di lapangan, serta merancang bentuk olahraga yang akan kita lakukan di lapangan, permainan tradisional atau permainan yang lain-lainnya, sehingga peserta didik dapat melakukan dan bahagia. Baiklah Kak, di sini ada pertanyaan, mengapa pembelajaran berbasis proyek? Karena pembelajaran bertujuan untuk menetapkan pengetahuan yang dimiliki siswa, serta memungkinkan siswa memperluas wawasan pengetahuannya dari suatu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran membuat proyek menciptakan permainan oleh peserta didik, di mana di dalam kelompok tersebut peserta didik merancang permainan. Baiklah Kakak, di dalam bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek ini, apakah kakak-kakak sudah bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing? Silakan Kak, Resen Kak. Oh, pertanyaannya Kak? Apakah di sekolah kakak masing-masing udah kakak lakukan dalam merancang pembelajaran berbasis proyek otentik ini Kak? Terima kasih Kak. Nyambung toh. Boleh Ya. diresen Kak? Ya silakan Kak, resen langsung Kak. Kita cuma ini ya Kak, sebentar aja ya Kak. Ya silakan Kak. Kak Jupri, silakan Kak Jupri. Kak, tanya Kak. Kak Fasil. Ya. Saya lupa nih Kak, agak pelupa sekarang. Berbasis proyek yang otentik ini apa maksudnya nih Kak? Agak lupa nih sekarang nih Kak, kepala daerah Kak. Nah, ya, berbasis otentik ini Ya, Kak, Kak, merupakan metode pengajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan Kak dan keterampilan dengan bekerja sama dalam jangka waktu lama untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam di lapangan Kak. Oh gitu. Itu yang dimaksudnya Kak. Terima kasih Kak. Baiklah Kak, saya langsung aja menjawab dengan secara biasa Kak. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah di sekolah sudah melakukan membuat pelajaran berbasis proyek otentik? Di sini saya akan mencoba Kak. Pada waktu tatap muka kemarin, mungkin
barangkali saya sudah melakukan sedikit tentang pembelajaran yang berbasis proyek yang otentik di sekolah, di mana pembelajaran tersebut saya terapkan dengan mencoba proyek yang berbentuk memakai alat yaitu infocus dengan memaparkan gambar-gambar yang berbentuk olahraga, cabang berbentuk olahraga ya, yang sepertinya permainan bola voli. Di sana ada Kak teknik dasar. Teknik dasar kalau dalam gambar kita harus membuat gambar seseorang itu dalam berbentuk passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas. Kemudian kita kita lanjutkan dengan memutar sebuah video dalam berbentuk permain bola voli. Kemudian siswa kita bawa ke lapangan dan mencoba mempraktekkan apa yang dilihat, yang diamati dalam gambar video tersebut. Kemudian di sanalah kita bisa menciptakan satu pembelajaran yang berbasis proyek yang otentik menurut saya. Sedemikian Kak yang saya jelaskan pada sore hari ini. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Robi. Baiklah Kak, di sini akan saya berikan pertanyaan pada Kakak, pertanyaan pemantik. Pembelajaran berbasis proyek untuk kita review kembali Kak dengan menguatkan pemahaman. Pertanyaan pemantik di sini yang pertama, apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Silakan Kak. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kebutuhan murid? Halo Kak? Oh. Kak Darwati? Halo Kak? Iya Kak. Bisa dengar suara saya Kak? Silakan Kak, elaborasi Kakak. Apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Kalau saya di sekolah Kak Pasil, saya mengambil itu permainan bola kasti. Yang mana di sini lapangan kami cuma kecil. Jadi saya buatlah permainan kastinya itu tidak pakai tongkat, hanya melempar genteng. Terus anak ini bermain seperti tidak memakai tiang gawang, hanya seperti permainan kecil yang itu berasal dari kehidupan nyata mereka saja Kak Pasil yang saya buat. Di sini permainannya kalau regu penjaga atau regu pelempar telah memberikan, misalnya dia melemparkan bola, terus mengenai genteng yang disusun oleh anak-anak tersebut, maka mereka berpencar lari, menghindari bola yang ditangkap oleh regu penjaga. Di sini mereka membuat peraturan kalau yang sudah kena bola, berarti dia tidak boleh main lagi. Mereka istirahat. Jadi di sini kalau kesimpulan yang saya ambil, ini sudah sesuai dengan kehidupan nyata dan sarana prasarana yang ada di sekolah saya lakukan. Hanya itu Kak Pasil. Terima kasih Kak Darwati. Baiklah Iya, kakak yang lainnya. Silakan Kak. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan Kak. Halo Kak. Halo Kak. Kak Jupri, Kak Nopi, kakak yang lainnya, Kak Jupri ya, Jupri Naldi, Kak Pramaderi. Halo Kak, izin Kak. Bisa didengar suara saya Kak? Bisa Kak Pasil. Baiklah Kak, kalau tidak ada, udah lewat waktunya Kak. Lah Kak, 1 menit. Kita lebihkan sedikit ya Kak. Dalam pemaparan sesi kali ini Kak, pada P5 di sekolah Kakak, apakah
kira-kira yang mengganggu rasanya pada di sekolah Kakak tersebut? Silakan Kak, elaborasinya Kak, dalam merancang pembelajaran proyek. Ulang ya, Kak. Ulang ya. Dalam merancang pembelajaran proyek untuk intrakurikuler, kurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Bagaimana terhadap sekolah tersebut, apakah P5 itu udah Kakak terapkan di sekolah? Silakan Kak Japri. Silakan Kak Japri. Terima kasih Kak atas waktunya. Jadi ini mengenai P5 Kak, intrakurikuler, kemudian kurikuler dan P5. Sebenarnya Kak, P5 ini mulai diterbitkan kurikulum kemarin? Kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Ke-13 Kak. Ke-13. Sebenarnya P5 ini kan sudah diterapkan. Cuman kalau saya perhatikan di tempat saya mengajar nih Kak, ada beberapa kendala sehingga P5 ini kurang maksimal berjalannya Kak. Yang mana kendala-kendala tersebut, P5 ini kita akan melibatkan siswa dan juga orang tua siswa kan. Tentu jalan satu-satunya kita melibatkan orang tua dan siswa ini. P5 ini kan membutuhkan biaya. Jadi kita perlu merancang-rancang apa kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dalam kegiatan tadi tentu membutuhkan biaya. Jadi kebanyakan itu dari orang tua siswa itu agak keberatan Kak, karena kita memungut biaya langsung kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan P5 ini. P5 ini apa? Macam-macam P5 ya. Kalau kita berkolaborasi dengan guru kelas, namanya kan P5 ini kan kolaborasi. Ya otomatis kalau kita berkolaborasi karena sekolah itu kelas itu bisa didominan dengan guru kelas kan, tentu kita mengikuti alur dari apa yang dirancang oleh guru kelas. Contohnya saja kita membuat berbagai taman hias misalnya kan, mungkin dari botol atau apa, tentu membutuhkan biaya. Ya. Jadi kendalanya satu-satunya itu Kak dari biaya. Ya. Kan di dalam peraturannya kan dibolehkan memungut biaya asalkan diberitahukan kepada wali murid atau orang tua siswa kan. Jadi dari kegiatan ini ada beberapa orang tua siswa itu yang agak keberatan Kak. Jadi itu kendala yang saya rasakan Kak. Oh gitu. Ya. Tapi menurut saya Kak, merancang pembelajaran berbasis proyek ini baik itu secara untuk intrakurikuler, kurikuler atau disebut dengan P5 secara kolaboratif itu hanya sebagaimana yang dikatakan oleh guru-guru senior yang terdahulu, itu hanya bahasanya saja yang baru nih Kak. Tapi kalau bentuk dari strategi itu sebelum ada P5 atau intrakurikuler, kurikuler, ini bentuk pembelajaran dalam merancang supaya siswa itu bisa dalam bermacam-macam strategi dalam melakukan pembelajaran itu sudah ada semenjak kita sebelum lahir itu sudah ada Kak. Akan tetapi kita guru di sini sudah dituntut oleh negara sedemikian rupa bagaimana seorang guru ini bisa menciptakan supaya siswa ini bisa senang belajar dan bisa mampu menciptakan suatu karya dalam berbentuk proyek. Nah, makanya ada di sana di ruangan ada mereknya itu pojok buku ya Kak ya. Pojok baca. Pojok baca. Kalau dahulu itu pojok buku namanya Kak, bukan pojok baca atau pustaka kecil. Jadi sekarang namanya pojok baca, kalau dulu pojok buku, pustaka kecil namanya. Ya, semangat Kak Rofi lah. Ya, itu zaman-zaman Kak Darwati sebenarnya, tapi ya Kak Darwati mungkin ingat kaji lama namanya itu.
Jadi kesimpulannya Kak Robi dari apa yang Kesimpulannya, Robi jelaskan ini? kesimpulannya ini Kak, siswa ini dituntut sebagaimana bisa lebih beta di sekolah belajar. Mau menciptakan ruangan itu berbentuk taman, membuat gambar-gambar hias, akan tetapi banyak mengeluarkan biaya sedemikian rupa kan. Kemudian dilibatkan anak untuk melakukan iuran. Kalau dilibatkan iuran, guru kena pula Kak. Ini biaya ini, biaya ini. Jadi tuntutan kita itu bagaimana supaya menciptakan suasana kelas yang bagus. Kita coba tanggapan dari Kak Dawati selaku senior yang ada di sini kan. Bagaimana pula tanggapan beliau? Kepada Kak Dawati silakan dengan segala hormat. Waktu kita udah habis nak Kak Pasil. Ya Kak. Ya Kak, ya kita sambung pada tatap muka besok lagi ya Kak. Iya Kak Pasil. Makasih ya Kak Jepri dan Kak Arabianto. Izin saya lanjutkan ya Kak. Yup. Terima kasih karena udah di ujung sesi kita pada sore hari ini. Silakan Kakak buka kameranya Kak semuanya. Kita lakukan sesi berdoa Kak. Foto bersama kita dulu Kak. Foto bersama doa lu Kak. Aku sarang tangan sawah aku ya agak malu lah bapak dia foto. Kalau berdoa ini gua sadang ajar mana mah. Tapi dek baju ndak ancak wade dah awagen kena lain. Silakan Kak. Kak minta Kak memimpin doa. Kak Pramaderi ada Kak Pramaderi. Udah ready, udah ready. Tolong. Kak Pramaderi. Halo Kak. Kak Kalau Pramaderi. kebetulan aku pakai kacamata baju. Ayo Kak silakan Kak. Jawab di pojok buku nih gua. Izin ke Basil. Iya Kak Budi. Kak Budi, Kita satu hari JP. yang jarang mana nampaknya. Kak Budi Kita satu JP sekarang ya Kak Basil. Iya Kak, ini yang jemput durasi kemarin kurang 10 menit Kak. Kita untuk nambahnya Kak. Kemarin nggak hijau, merah. Durasi waktunya kurang Kak. Karantina ini Yang mah. kemarin, Iya Kak. yang kemarin ini belum mulai. Kak, siap ini Gimana jalan Bali? kita mulai punya RTL Kak. Ambillah dia Kak Jep Kak. Oke Kak Budi. Oke. Ayo Kak, silakan Kak. Kak Jepri silakan Halo, Kak pimpin Budi. doanya Kak Jepri. Ayo Kak Jepri, udah lewat ini Kak. Berdoa Oke, ya Kak Jep. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak semua, kakak-kakak hebat guru PJOK Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita meminta kepada Allah supaya Yang kegiatan kiri Kak. berjalan dengan lancar. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kami kembalikan kepada Kakak Pasil. Terima kasih Kak Jepri. Dengan berakhir kegiatan kita sore hari ini, saya sudahi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.